Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan pagi ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salat yang paling utama dari kelima salat lima waktu yang ada. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, bahwa bacaan Al-Qur'an di waktu subuh, yakni pada salat subuh, itu disaksikan oleh para malaikat. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu pagi kita, insyaallah taala di sini kita akan membicarakan satu perkara dan aturan penting dalam agama Islam yang merupakan salah satu kaidah dan aturan yang agung dalam Islam, bahwasanya semua perintah dan larangan Allah taala itu dibangun di atas maslahat atau untuk menghindar dari mudarat. Tidak kita ragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim maknanya, di antara maknanya adalah yang memberikan hukum. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hukum kepada hamba-hambanya. Baik hukum itu berupa syariat, perintah dan larangan, atau hukum itu berupa qada dan qadar, berupa misalnya musibah atau nikmat. Ya. Maka semua yang turun dari kita, semua yang ada pada kita, yang turun dari Allah Ta'ala, semuanya merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua dari kata Al-Hakim, dari nama Al-Hakim, adalah yang bijaksana, yang memiliki hikmah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibangun di atas hikmah. Ada tujuannya. Ada yang Allah inginkan dari setiap hukum tersebut. Maha suci Allah Ta'ala dari berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, sekedar Allah mau saja, tidak jelas apa tujuannya, untuk apa targetnya. Allah tidak mungkin berbuat seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak ada satupun ciptaanmu, perintahmu, hikmahmu atau hukummu itu yang sia-sia. Ya, tidak ada perbuatan Allah yang random gitu, asal mau gitu, mau tidak mau gitu, enggak. Semua dibangun di atas hikmah. Maka semua hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala lakukan, baik yang berkaitan dengan manusia ataupun berkaitan dengan makhluk yang lain, itu pasti dibangun di atas hikmah. Ya. Ada tujuan, ada yang ingin diraih. Walaupun terkadang, kita katakan terkadang karena ini sedikit, terkadang Allah Ta'ala tidak menampakkan hikmahnya kepada kita. Allah Ta'ala tidak menampakkan hikmahnya kepada kita. Terkadang kita tidak mengetahui apa tujuan Allah melakukan ini, apa tujuan Allah menurunkan hukum ini, apa hikmahnya. Kadang kebanyakannya kita tahu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Dan itu bukan menjadi alasan kita tidak mengerjakan hukum dari Allah, ketetapan dari Allah, hanya gara-gara kita tidak tahu hikmahnya. Karena para ulama menyatakan, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya hikmah dari perbuatan Allah itu terkadang kembali kepada kita hambanya, kadang kembalinya kepada Allah. Jadi tidak selamanya hikmah, manfaat dari perbuatan Allah itu kembali kepada hamba. Ada hikmah Allah yang kembali kepada Allah Ta'ala sendiri. Nah, ini kita nggak tahu. Bahkan ada beberapa amalan yang Allah syariatkan kepada kita dan kita nggak tahu apa hikmahnya, tapi tetap wajib kita lakukan. Karena itulah ibadah yang Allah turunkan
secara umum ada dua, dari sudut pandang kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Yang pertama ada namanya ibadah yang maqulul makna, ibadah yang kita tahu kenapa disuruh. Habis kencing mau sholat, kenapa wudu? Kita tahu alasannya wudu, karena ini sholat ibadah ya harus suci. Itu maqulul makna, kita tahu kenapa disuruh wudu. Kan begitu. Itu hikmahnya. Kenapa dilarang membunuh? Jelas hikmahnya apa? Kenapa dilarang mencuri? Jelas hikmahnya apa? Kenapa berpuasa? Kenapa ada zakat? Ini semua apa? Hikmahnya jelas. Kita tahu kenapa kita disuruh. Dan ini kebanyakan ibadah dan aturan dalam Islam seperti ini. Kita tahu hikmahnya. Makanya hampir semua hukum-hukum itu kalau para ulama bahas, mereka sebutkan apa hikmahnya. Walaupun bisa jadi itu hikmahnya tepat, betul seperti yang Allah inginkan, kadang berupa ijtihad saja dari para ulama. Mungkin hikmahnya begini, mungkin hikmahnya begitu. Karena tidak bisa juga dipastikan 100%. Nah, yang kedua ada ibadah yang ta'budiyah. Ibadah yang kita tidak tahu kenapa disuruh. Misalnya kenapa zuhur itu, kenapa sholat 5 waktu itu waktu-waktunya di sini. Yang kita tahu sekarang. Subuh di sini, zuhur di sini. Kenapa waktunya di situ? Kenapa misalnya subuh tidak jam 7? Zuhur jam 2 misalnya, kenapa? Ya. Ini para fuqaha sebutkan hikmah-hikmah, tapi sebatas dugaan gitu. Untuk pastinya kita nggak tahu. Kenapa kalau wudu cuma 4 anggota tubuh yang wajib dicuci? Yang lainnya sunnah, yang lainnya ada yang tidak dicuci. Ya, kan begitu. Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Mengapa maghrib 3 rakaat? Ini namanya ibadah yang ta'budiyah. Kita nggak tahu kenapa kita disuruh. Nah, kita tetap wajib untuk mengerjakannya. Jadi ibadah, ada ibadah yang maqulul makna, kita tahu kenapa kita disuruh, jelas hikmahnya, dan ada ibadah yang ta'budiyah, yang kita tidak tahu kenapa disuruh. Nah, kita mau bahas ibadah yang maqulul makna, yang mana kita tahu atau para ulama jelaskan bahwa Allah mensyariatkan ini karena hikmah ini. Allah mensyariatkan ini karena hikmah itu. Nah, disinilah para ulama rahimahumullah membuat suatu kaidah yang mencakup semua ajaran Islam. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'u lil mafasidi. Ad-din, bahwa agama Islam, semua aturan ajaran dalam Islam mabniun 'alal masalihi fi jalbiha. Semuanya dibangun di atas 2 perkara. Hukumnya Allah, hikmahnya Allah. Semua ibadah yang maqulul makna, yang kita tahu kenapa disuruh, itu tidak lepas dari 2 tujuannya. Yang pertama, jalbil maslahah, untuk mendapatkan maslahat. Dan yang kedua, wadar'i lil mafasidi, untuk menolak mafsadat. Yang pertama, untuk mendapatkan maslahat, kebaikan, dan yang kedua, untuk menolak mafsadat, keburukan. Semua aturan Islam tidak ada yang keluar dari ini. Apapun yang Allah Ta'ala syariatkan, apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, mau perintah wajib maupun perintah sunnah, pasti kita disuruh karena ada maslahatnya, kepentingannya, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Untuk siapa? Untuk kita. Dan ketika Allah Ta'ala melarang dari sesuatu, apapun yang Allah larang, mulai dari larangan yang makruh sampai yang haram sampai yang makruh, apapun yang Allah larang, kita wajib yakin Allah larang karena itu mudarat. Ada mafsadat di situ, ada keburukan di situ. Walaupun mungkin kita nggak tahu apa keburukannya, mungkin akal kita nggak sampai ke sana, tapi yakini bahwa semua yang dilarang dalam agama pasti mudarat, pasti mendatangkan bahaya bagi kita, bahaya di dunia atau bahaya di akhirat, bahaya pada agama, bahaya pada akal, bahaya pada tubuh, bahaya pada harta. Ya. Demikian pula maslahat. Semua perintah Allah Ta'ala itu pasti kebaikan, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kebaikan pada agama, kebaikan pada akal, kebaikan pada tubuh, kebaikan pada harta. Inilah sifat umum dari syariat dan ajaran Islam. Dan mencari tahu atau membaca penjelasan para ulama mengenai maslahat dan mafsadat, amalan ini kenapa, amalan ini kenapa, ini akan memberikan tambahan iman seorang bahwa Allah Ta'ala betul-betul maha bijaksana dalam setiap hukumnya. Bahwa Allah Ta'ala tidak asal seperti raja yang di dunia ya dia ingin keluarkan keputusan
keluarkan titah semaunya dia, terserah ada yang untung atau tidak, yang penting dia untung misalnya. Enggak. Semua perbuatan Allah Ta'ala ada hikmahnya. Nah, karena itulah di sini perhatikan, dalam Islam semua perintah itu dibangun di atas maslahat, kebaikan, pasti ada baiknya. Kita tahu atau tidak kita tahu, pasti itu baik. Maka kerjakan hal tersebut. Kerjakan semua perintah Allah Ta'ala, karena itu pasti mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan ketika Allah larang, walaupun kita tidak tahu kenapa, tinggalkan. Karena itu pasti berbahaya bagi kita. Tidak mungkin baik. Pasti berbahaya. Cepat atau lambat kita akan terkena bahayanya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat atau kebaikan dan mudarat atau keburukan dari perintah dan larangan Allah Ta'ala itu ada dua jenis. Yang pertama, maslahat dulu. Maslahat itu ada yang khalisah, maslahat murni. Jadi ada amalan-amalan yang Allah syariatkan karena 100% itu baik. 100% baik. Dan ada amalan-amalan yang Allah perintahkan, dia memang ada buruknya. Ada keburukannya, ada kurang bagusnya. Tapi maslahatnya rajihah. Maslahatnya lebih besar. Misalnya ada suatu perbuatan, kebaikannya 80%, keburukannya 20%. Nah, Allah suruh itu perbuatan. Allah akan tetap suruh itu perbuatan walaupun ada keburukannya 20%, tapi kebaikannya 80%. Itu namanya maslahat rajihah. Maslahat yang keuntungannya lebih besar dibandingkan keburukannya. Kita kasih contoh untuk memperjelas. Contoh misalnya perintah Allah yang maslahatnya khalisah, murni 100%, seperti tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tidak ada keburukannya sama sekali. Karena itu tauhid menjadi perintah yang terbesar. Apa ruginya? Apa kekurangannya? Apa kerugian pada hamba? Tidak ada. Tauhid hanya mendatangkan kebaikan, maslahat bagi hamba di dunia, di akhirat, pada dirinya, keluarganya, hartanya, akalnya, agamanya, murni kebaikan, tauhid. Tidak ada buruk-buruknya sama sekali. Apalagi perintah yang murni 100%, murni kebaikan. Salat. Apa bahayanya orang salat? Tidak ada mudaratnya sama sekali. Tidak menyusahkan, tidak mengambil waktu yang banyak dari kehidupan hamba, enggak ada. Tapi salat merupakan sebab terbesar datangnya kebaikan di muka bumi ini. Setelah tauhid. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah semua bentuk keburukan dan kemungkaran bagi orang yang mengerjakannya dengan baik. Maka salat ini adalah ibadah yang Allah perintahkan karena murni 100% kebaikan. Di sisi yang lain, ada perintah-perintah Allah Ta'ala yang Allah syariatkan, Allah wajibkan atau Allah sunnahkan atau Allah mubahkan, boleh. Karena ada kebaikan maslahat yang rojih. Lebih besar, ada memang keburukannya, tapi apa? Kebanyakannya apa? Maslahat, kebaikan. Contohnya misalnya jihad. Jihad ada keburukannya atau tidak? Jelas, ada risiko terbunuh. Terbunuh buruk. Terbunuh buruk. Kan begitu. Gak ada orang yang bilang terbunuh itu baik. Islam tahu, Allah tahu. Kemungkinan ada orang terbunuh itu buruk. Tapi karena maslahatnya lebih besar, maka Allah apa? Tetap syariatkan. Jadi ini hal yang harus difahami. Jangan sampai seorang berpikir semua perintahnya Allah itu murni kebaikan 100%. Ya, tidak jarang Allah Ta'ala menetapkan sesuatu, menyuruh sesuatu, ada buruknya tapi lebih besar baiknya. Maka Allah tetap suruh. Contoh puasa. Apa keburukannya puasa? Ya, orang lapar, orang makanan halal disuruh tahan kan begitu. Lapar, ya setengah mati, haus, itu ada hal buruknya. Ya kan? Tidak makan, tidak minum itu buruk bagi manusia. Tapi karena faidahnya, kebaikannya puasa bagi mereka lebih besar, maka disyariatkan tetap berpuasa. Walaupun ada buruknya, tapi apa? Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kalian dibandingkan tidak puasa. Zakat juga sama. Apa keburukannya zakat? Oh, sudah kumpul uang keluar dikasih orang gitu. Bagi sebagian orang ya, sifat dasarnya manusia kan bakhil. Maka itu bertentangan dengan kekurangan mereka, itu kurang bagi mereka, tapi karena manfaat zakat, baik manfaat secara individu maupun sosial lebih besar, maka tetap diwajibkan yang namanya zakat. Ya. Ini namanya apa? Perintah-perintah yang sifatnya khalisah. Contoh lain misalnya, bentuk-bentuk rukhsah dalam syariat. Bentuk-bentuk rukhsah dalam syariat. Makan babi, makan bangkai haram. Kan begitu, mudarat.
Tapi kalau nggak makan mati, ya kan? Sementara kita disuruh untuk menjaga apa? Menjaga nyawa. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian, jangan lakukan perbuatan yang menyebabkan kalian kehilangan nyawa. Maka kita disuruh untuk menjaga. Ya, di sisi lain makannya bangkai, tidak ada makanan lain. Makan babi, tidak ada yang lain. Kalau tidak dimakan ini mati. Maka di sini Allah wajibkan untuk makan babi, wajibkan makan bangkai. Kenapa? Walaupun ada mudaratnya, tapi ketika itu maslahatnya lebih besar, yaitu untuk menjaga nyawa. Untuk menjaga nyawa. Jadi terkadang Allah Ta'ala memerintahkan seperti itu. Contoh lain misalnya, beberapa bentuk akad-akad dalam jual beli yang asalnya haram, tapi karena maslahatnya besar, Allah bolehkan. Contoh, jual beli utang dengan utang itu haram dalam Islam, tidak boleh. Contoh misalnya, saya pedagang makanan, dia pedagang baju. Dia beli makanan saya, dia bilang nanti saya bayar ya utang dulu. Berapa? Misalnya makanannya 50.000 misalnya. Nanti dibayar. Terus saya pergi belanja ke tokonya dia, saya beli baju juga yang 50.000 misalnya. Ya. Jelas ya? Terus saya bilang nanti dibayar ya utang dulu. Pas ketemu, dia bilang kita masih punya utang masing-masing ya. Berapa 50.000? Ya udah kita baku tukar aja langsung ya. Sudah impas. Ini tidak boleh dalam Islam. Jelas ya? Jual beli utang dengan utang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi dalam Islam ada yang namanya hawalah. Hawalah ini asalnya jual beli utang tukar utang dengan utang, tapi dibolehkan karena ada aturan. Misalnya saya berutang kepada Zaid. Saya utang sama Zaid 50.000. Ya. Kemudian Ahmad berutang sama saya 50.000. Terus saya bilang sama Ahmad, kamu bayar utangnya ke dia ya. Saya punya utang sama dia 50.000. Ya. Kan begitu. Saya punya piutang dari Ahmad 50.000, saya berutang sama Zaid 50.000. Saya bilang uangmu ambil sama Ahmad. Saya punya uang sama dia. Ini namanya apa? Al-hawalah. Ini kan utang dengan utang kan ditukarkan. Sama. Tapi Islam membolehkan dengan aturan-aturan dibahas oleh para fuqaha dalam bab hawalah, dalam jual beli. Mereka sebutkan hukumnya boleh dengan beberapa persyaratan. Jadi menjual utang dengan utang haram asalnya, dilarang. Mafsadat. Tapi ketika banyak kaum muslimin yang membutuhkan hal itu, ya kan? Banyak kaum muslimin yang membutuhkan hal itu, maka Islam membolehkan. Kenapa? Maslahatnya lebih besar. Apalagi jual beli barang yang belum dimiliki haram. Gimana caranya kamu beli barang kamu belum punya? Iya. Ada orang mau beli sama saya. Saya punya jualan HP, kantor HP misalnya. Dia datang ke saya mau beli HP. Saya bilang, kosong. Saya ke teman saya toko samping. Saya tanya, ada nggak barangnya? Ada. Oke, saya balik ke sini. Saya bilang, ada barangnya. Ya. Ada barangnya. Berapa harganya? Misalnya 3 juta handphonenya. Udah akad 3 juta, sudah bayar duitnya. Setelah itu saya baru ke sebelah, saya kasih duitnya teman saya itu. Ya, baru saya ambil HP-nya, baru saya jual. Saya kasih ke konsumen. Ini kan haram, tidak boleh. Karena ketika saya akad dengan konsumen, saya membeli handphone yang bahkan belum saya punya. Saya baru mau beli di sebelah dari teman saya. Apakah ngutang atau yang semacamnya. Hukumnya menjual barang yang tidak diboleh, yang belum dibutuhkan, hukumnya haram. Tapi Islam membolehkan pada satu keadaan yang namanya bai'us salam. Bai'us salam. Nanti dibaca di pembahasan fikih terkait dengan bai'us salam. Jadi bai'us salam ini adalah asalnya jual beli yang haram, tapi Allah bolehkan karena kaum muslimin butuhkan. Maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Ya, wallahu alam bissawab. Ini contoh maslahat yang khalisah, murni 100%. Ada juga perintah Allah yang maslahatnya itu rojihah. Memang ada mudaratnya, tapi maslahatnya lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya kita dapati fatwa ulama membolehkan suatu amalan padahal melanggar, jangan terburu-buru suudzon, kok dibolehkan? Ini kan ada hadis yang melanggar. Bisa jadi karena ada maslahat ketika itu yang lebih besar. Dan tidak ada masalah sama sekali Allah membolehkan suatu amalan yang di situ ada mudarat, tapi maslahatnya lebih besar. Sebagaimana Allah menciptakan iblis. Iblis itu mudaratnya luar biasa. Tapi kenapa iblis tetap diciptakan oleh Allah? Karena maslahatnya besar. Berkali-kali lipat kebaikannya iblis ada dibandingkan iblis tidak ada.
Maka tidak ada masalah. Allah menetapkan suatu hukum, ada buruknya, tapi kebaikannya lebih besar. Kemudian yang kedua, mafsadat. Mafsadat juga begitu. Afwan, larangan. Larangan juga seperti itu. Ada mafsadatnya yang khalisah. Allah larang karena murni 100% keburukan. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Dan ada juga larangan yang Allah larang karena mafsadatnya rojihah. Artinya itu larangan ada baiknya. Tidak ada yang bilang tidak baik. Ada baiknya. Tapi buruknya lebih besar. Maka Allah larang. Contoh. Larangan yang mudaratnya itu khalisah, murni. Seperti syirik. Menyembah selain Allah. Apa untungnya? Tidak ada sama sekali. Orang musyrik, orang kafir, kalau dia berdoa di tempat ibadahnya, siapa yang kabulkan? Allah juga kalau Allah mau. Jadi tidak ada untungnya melakukan kesyirikan. Yang ada mudarat 100%. Mudarat 100%. Menyembah kepada selain Allah itu. Berdoa kepada selain Allah. Mudarat 100% karena itulah diharamkan. Dia menjadi larangan yang terbesar dalam Islam. Syirik. Apalagi membunuh. Tidak ada untungnya membunuh. Ya. Tidak ada untungnya apa? Membunuh. Ini mudarat. Ini larangan yang 100% keburukan. Makanya termasuk salah satu dosa yang paling besar, membunuh. Ini contoh larangan yang mafsadatnya 100%. Kemudian ada juga larangan yang mafsadatnya tidak 100%. Ada baiknya tapi buruknya lebih besar. Contohnya minum khamar dan judi. Minum khamar ada baiknya enggak? Ada baiknya. Tanya aja orang yang minum-minum. Main judi ada baiknya? Ada baiknya. Tanya aja yang menang-menang judi itu. Ya, baik. Tapi kenapa dilarang? Karena apa? Mafsadatnya lebih besar. Kalau dibilang kenapa Allah larang? Ini kan kebaikan. Betul. Semua larangan Allah, tidak semuanya itu murni keburukan. Ada juga yang Allah larang, memang ada baiknya. Tapi karena buruknya lebih besar, Allah larang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di situ katakan wahai Muhammad, dua ini, main judi dan khamar, ada dosa besar di situ, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Ada manfaatnya. Allah sebutkan ada manfaatnya judi dan khamar. Tapi di situ juga ada dosa besar. Tapi kenapa dilarang? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Makanya diharamkan. Nah kalau ada yang bilang, oh ini kenapa dilarang padahal ada manfaatnya? Kenapa Allah larang padahal ada manfaatnya? Kita tidak ingkari. Terkadang ada perbuatan yang Allah larang, ada manfaatnya bagi manusia. Tapi Allah larang karena apa? Bahayanya lebih besar. Kita tahu mafsadat judi, kita tahu mafsadat minum khamar. Ya. Dari sisi kesehatan, dari sisi perekonomian di tengah masyarakat, itu dampak buruknya lebih besar dibandingkan apa? Manfaat orang menang judi atau khamar dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada larangan Allah Ta'ala yang Allah larang, ya, dilarang karena mafsadatnya lebih besar. Ya, contoh tadi ya. Contoh lain misalnya selain khamar dan judi, ada perbuatan baik tapi dilarang gara-gara mudaratnya lebih besar. Contoh berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah baik atau tidak? Baik. Tapi berzikir kepada Allah dalam kamar mandi, apa hukumnya? Makruh. Ya. Kenapa dilarang padahal zikir kepada Allah? Betul itu zikir kepada Allah. Tapi tempatnya ketika kamu zikir dalam kamar mandi, mafsadatnya keburukannya lebih besar. Tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah. Itu tidak menghormati Allah lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaat zikir. Kalau kamu baca di situ, zikir ada manfaatnya. Tidak diragukan. Cuman kalau kamu baca di kamar mandi, buruknya lebih banyak dibandingkan manfaat zikir. Jelas ya? Contoh lain misalnya siwak setelah zuhur bagi yang sedang berpuasa, menyikat gigi. Ya, bagi orang yang berpuasa setelah zuhur. Siwak hukumnya sunnah, membersihkan gigi. Ya. Tapi ketika siwak setelah zuhur itu menghilangkan khaluf, bau mulut, yang itu akan merupakan bekas-bekas ibadah yang dimakruhkan untuk dihilangkan, maka para ulama mengatakan, walaupun tentu saja dalam masalah fikih ada perbedaan pendapat, tapi kita mau mengambil sudut pandang yang makruhkannya. Mereka mengatakan makruh siwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa, walaupun siwak sunnah, tapi menghilangkan bekas-bekas ibadah, bau-bau puasa, itu hukumnya apa? Mudaratnya lebih besar. Maka mereka pun mengatakan dimakruhkan
membersihkan gigi setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini sudah kita ketahui 4 perkara. Kalau sesuatu itu kebaikannya murni, pasti Allah perintahkan. Kalau sesuatu itu keburukannya murni, pasti Allah larang. Kemudian, kalau bertemu kebaikan dengan keburukan, bertemu manfaat dengan mudarat, kira-kira Islam suruh atau tidak? Ada baiknya, ada buruknya. Maka kaidahnya adalah kalau kebaikannya lebih besar, maka pasti Islam suruh. Walaupun cuma 55-45. Ya, walaupun saya tidak tahu apakah ada contoh seperti itu, tapi ini menunjukkan demikian aturannya. Kapan kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, pasti Islam bolehkan, minimal dibolehkan. Dan sebaliknya, kapan keburukannya lebih berat, lebih besar dibandingkan kebaikannya, maka pasti Islam larang. Apakah larangannya haram atau larangannya makruh. Baik, ini terkait dengan kaidah maslahat dan mafsadat. Kemudian, ini kita sudah sebutkan ketika bertentangan antara maslahat dengan mafsadat. Demikian pula antara maslahat satu dengan maslahat lain. Kalau bertentangan ketemu di satu waktu, ini baik, yang mana kita dahulukan? Kalau bertemu di satu waktu larangan ini dan larangan itu, bertemu di satu waktu, yang mana yang kita tinggalkan? Nah, maka di sinilah para ulama rahimahullah menyebutkan apa? Ya, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasili yurtakabul adna minal mafasili. Bahwa kalau ada 2 kebaikan atau lebih bertemu di satu tempat dan satu waktu, kita hanya punya satu waktu untuk mengerjakan salah satunya, maka dikerjakan yang maslahatnya lebih besar. Sama-sama baik semua, tapi kita lihat yang mana yang paling baik, itu yang dikerjakan. Kalau waktunya cuma cukup untuk satu, ya. Dan sebaliknya, kalau di satu tempat, satu waktu, kita dituntut tidak punya pilihan lain, kerjakan A atau kerjakan B. Kita diperhadapkan pada 2 pilihan ini. Tidak ada pilihan yang ketiga, dan kita harus kerjakan salah satunya, A atau B. Tapi kita lihat A ini dosa, B ini dosa. Tidak ada pilihan lain kecuali kerjakan. Maka kita lihat yang mana yang paling ringan dosanya. Atau A ini dilarang, B ini dilarang, kita harus kerjakan salah satunya, tidak ada pilihan lain untuk menghindar, maka kita lihat mana yang mudaratnya lebih ringan. Nah, ini juga salah satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya wajib dengan sunnah ketemu, ya dahulukan apa? Wajib dibandingkan sunnah. Contohnya misalnya kita mau sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ya, tapi sudah qomat. Sudah qomat. Sholat qobliyah itu sunnah. Ya kan? Salat qobliyah itu sunnah. Mendapati imam takbiratul ihram itu juga apa? Sunnah. Yang mana didahulukan? Ya, yang mana didahulukan? Apakah saya salat qobliyah, konsekuensinya saya tidak bisa takbir bersama imam, dan ada hadis tentang keutamaan takbiratul ihram selama 40 hari bersama imam. Keutamanya bebas dari munafik dan bebas dari apa? Neraka. Allah Ta'ala sebutkan atau Nabi SAW sebutkan. Yang mana yang saya dahulukan? Saya qobliyah atau saya kejar takbiratul ihram bersama imam? Ini sama-sama baik ini. Nah, ini yang lebih susah. Dalam Islam itu ini yang paling susah. Kalau ini baik, ini buruk, kita bisa pilih. Tapi kalau sama-sama baik, nah ini yang susah. Ya, butuh bimbingan para ulama untuk mengetahui mana yang lebih baik. Di sini kata para ulama, dalam hal ini didahulukan mengejar takbiratul ihram imam dibandingkan kamu mulai sholat qobliyah. Di sini masalahnya lebih bagus. Ya. Tapi kalau Ustaz, saya sudah terlanjur ini, sudah rakaat kedua, sudah mau tahiyat ini, orang qomat, selesai qomat bahkan, imam sudah takbiratul ihram, tapi saya sudah tahiyat akhir, kita bilang ya dalam hal ini selesaikan, sudah tanggung. Ya, lebih utama itu, lebih utamakan selesaikan salat 2 rakaat daripada mengejar takbiratul ihramnya imam, nggak ada masalah. Ya. Maka dilihat di sini 2 keadaan yang sama, ya, tapi kadang ini lebih bagus, kadang ini lebih bagus. Hukumnya sama-sama sunnah. Ya. Contoh lain misalnya, bayar utang sama pergi umrah. Kan begitu? Bayar utang atau pergi umrah. Ada uangnya, tapi dia ada utangnya. Tapi dia pergi umrah. Tapi kita lihat, yang mana dahulukan? Umrah apa hukumnya? Sunnah. Yang wajib itu umrah yang ikut bersama haji. Itu umrah wajib. Umrah yang dikerjakan bersama dengan ibadah haji. Kalau umrah toh sunnah. Bayar utang apa hukumnya? Wajib. Maka di sini tidak boleh seorang pergi umrah terus dia utangnya udah belum bayar. Kecuali kalau hutangnya jatuh tempo, ya. Kalau hutangnya belum jatuh tempo boleh.
Ya, kalau utangnya belum jatuh tempo, dia boleh gunakan uang itu untuk pergi umroh. Yang penting belum jatuh tempo. Tapi kalau sudah jatuh tempo, sudah lewat bahkan, dia punya uang untuk bayar utang, dia pergi pakai umrah, maka ini dilarang. Kenapa? Itu uangnya orang itu. Ingat, itu uangnya orang, kamu bawa-bawa kemana-mana. Para ulama tegas mengatakan haram seseorang membawa uang orang lain pergi safar. Haram hukumnya. Kalau ada kenapa-kenapa ganti rugi. Misalnya ada tetangga saya mau pergi safar, dia bilang saya titip uang ini ya di rumah saya tidak aman, titip. Terus saya mau pergi safar, saya bawa ini uang titipan, di tengah jalan kenapa-kenapa, saya ganti rugi. Saya ganti rugi. Nah, seperti itu juga seperti ini. Jelas ya? Maka tidak boleh seorang pakai uang untuk bayar utang, dia pakai pergi umroh. Kenapa? Bayar utang wajib, ini sunnah. Kok bisa kamu mendahulukan sunnah dibandingkan wajib? Ini kan tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini maslahatnya, wajib itu maslahatnya lebih besar, sunnah itu maslahat, tapi maslahatnya dibawa. Dan ketika ketemu dua maslahat, dahulukan yang maslahatnya lebih besar dalam Islam. Kata para ulama, kecuali kalau setelah itu dia masih punya penghasilan yang jelas pasti untuk membayar utangnya, maka boleh. Tapi kalau ini dipakai terus utangmu gimana? Nanti adalah rezeki itu. Oh, enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Kecuali kalau bilang bagaimana utangmu? Oh, enggak, nanti ada proyek mau cair, jelas ini, fix. Ya. Ini boleh, enggak masalah. Tapi kalau ini uang sudah ada jelas, ya, ada jelas nih. Terus dia pergi umroh, utangmu gimana? Nanti insya Allah Allah cukupi. Nanti kalau umroh pulang, bukan masalah itunya, kita tahu Allah berikan rezeki. Tapi ini masalahnya haknya orang, uangnya orang kamu ambil. Nah, ini salah satu contoh bertemu masalah dengan mafsadat. Ya, contoh lain misalnya ketemu dua masalah sama saya. Orang tuanya pergi larang belajar bahasa Arab, tidak boleh. Pergi bahasa Arab, tidak boleh. Bantu ibu di rumah. Belajar bahasa Arab apa hukumnya? Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Berbakti pada orang tua hukumnya fardu ain. Dua-duanya wajib, tapi mana lebih tinggi? Fardu ain lebih tinggi dibandingkan fardu kifayah. Kalau orang tua bilang jangan pergi belajar bahasa Arab, tidak boleh dia pergi, berdosa kalau dia pergi. Kenapa? Karena bahasa Arab fardu kifayah, bukan fardu ain. Saudara teman-teman belajar sudah gugur kewajibanmu. Belajar Arab, bahasa Arab bagi kamu ketika itu sunnah. Taat kepada ibu, bapak wajib. Maka bukan syariat Islam tinggalkan perintah orang tua pergi belajar bahasa Arab. Haram hukumnya. Bukan itu Islam. Islam itu ketika ketemu dua kebaikan, dahulukan yang lebih besar. Contoh lain misalnya, kerja di kantor, yang dia dibayar bulanan, dibayar waktunya kerja di kantor. Ada jam istirahatnya. Ada jam istirahatnya. Apa kewajiban kita? Penuhi perjanjian. Aufu bil uqud. Penuhilah semua akad transaksi dengan orang, salah satunya dengan bos, majikan dan semacamnya. Ya. Kemudian salat 5 waktu dikumandangkan. Ya. Dia tinggalkan tugasnya belum jam istirahat pergi salat 5 waktu. Dengan alasan berjamaah. Dengan alasan apa? Berjamaah. Baik, dua-duanya diperintahkan atau tidak? Ya, dua-duanya diperintahkan. Dua-duanya diperintahkan. Cuman tingkat perbedaan kewajibannya beda. Para ulama tegas menyebutkan hal tersebut, bahwa di sini dia wajib mendahulukan haknya orang dibandingkan haknya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hukukun nas mabninun alal masyaha wa hukukullah mabninun alal al-mu'afah. Hak Allah itu dibangun di atas maaf, sementara hak manusia dibangun di atas keras-kerasan, tidak mau dimaafkan gitu. Sampai Syekh misalnya Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan, orang yang punya tugas seharian tidak boleh dia pergi keluar khutbah Jumat. Ya, bahkan waktu kosong di kantor nggak boleh dia pakai untuk baca Quran kalau tidak ada izin dari yang menggaji dia. Sampai segitunya. Karena besarnya hak manusia. Waktumu dari jam sekian sampai jam sekian digaji, dibayar, sudah dibeli oleh majikan. Ya, maka jangan lakukan hal-hal lain di luar daripada itu. Apalagi kamu nggak dilarang sholat, cuman ada jam istirahatnya. Nanti jam istirahat kamu pergi sholat di situ. Jadi tidak melanggar dua-duanya. Yang ini kamu kerjakan, ini kamu kerjakan, ini juga kamu kerjakan. Ya. Maka di sini kata para ulama, memenuhi perjanjian dengan manusia lebih aula dan lebih wajib dibandingkan apa? Misalnya melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kalau dia bisa berjamaah bersama teman-temannya yang kedua, jamaah kedua, jamaah ketiga bersama teman-temannya, maka tidak ada yang ditinggalkan sama sekali, semuanya masuk gitu. Beda kalau misalnya ditinggalkan aturan di perusahaannya, di kantornya demi untuk sholat berjamaah yang pertama, ini melanggar dia. Jelas ya? Nah ini yang seperti ini panjang sekali penjabarannya, dan disinilah memang letak permasalahannya dalam tanda kutip.
Kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan orang yang belajar agama, kalau ketemu baik dengan buruk gampang, ini baik, ini buruk, kerjakan. Nah, yang susah itu terkadang ketika ketemu dua sama-sama baik, yang mana saya dahulukan? Tidak bisa dikerjakan dua-duanya, salah satunya harus. Demikian pula ketika ini buruk, ini baik, saya tinggalkan yang buruk. Tapi masalah ketika ketemu sama-sama apa? Sama-sama buruk. Sama-sama kurang bagus. Yang mana didahulukan? Baik. Sebagai penutup, di sini contoh misalnya seorang dikatakan misalnya, ini tadi contoh yang ketemu dua kebaikan ya. Sekarang contoh yang dua keburukan, sekedar isyarat saja. Misalnya dibilang, kamu batalkan puasamu. Kalau tidak saya bunuh. Kehilangan nyawa mudarat. Batal puasa juga mudarat. Yang mana lebih besar mudaratnya? Ini kan kehilangan nyawa dengan sengaja membiarkan kita kehilangan nyawa kan kayak bunuh diri. Hukumnya haram. Membatalkan puasa juga hukumnya haram. Sama-sama haram. Yang mana dikerjakan? Yang lebih ringan keharamannya. Yang mana lebih ringan keharamannya? Batalkan puasa. Sudah batalkan puasa daripada dibunuh. Walaupun batalkan puasa haram. Makanya seperti yang saya katakan, terkadang Allah bahkan mewajibkan amalan haram. Asalnya haram, Allah suruh kerjakan haram itu. Kenapa? Kalau kamu tidak kerjakan haram itu, haram yang lebih besar terjadi. Ya. Allah Ta'ala itu namanya hikmah. Terkadang pemimpin, kalau kita lihat pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, kita sendiri sebagai pemimpin rumah tangga, terkadang kita harus memutuskan suatu hal yang kurang bagus karena kita pandang ada yang lebih besar maslahatnya. Nah, batalkan puasamu, kalau tidak saya bunuh. Sudah, batalkan puasa. Tapi kalau misalnya kamu bunuh dia, kalau kamu tidak bunuh dia, saya bunuh kamu. Yang mana yang kita lakukan? Saya membiarkan diri saya dibunuh haram, bunuh orang lain juga haram. Nah, di sini kata para ulama, nyawanya kamu tidak lebih berharga dibandingkan nyawanya dia. Maka di sini haram hukumnya dia bunuh orang itu demi menyelamatkan nyawanya dia. Kenapa? Di sini 50-50. Nanti boleh kalau lebih apa? Lebih berat. Ya. Kan begitu. Tapi kalau sama-sama muslim, nilai nyawa saya dengan dia sama. Walaupun saya rajin sholat, dia peminum khamar, saya rajin sholat, dia pemain judi, namanya muslim, nyawanya sama. Tidak boleh. Maka hukumnya haram membunuh orang demi menyelamatkan nyawa dia sendiri. Haram hukumnya. Jelas ya? Contoh lain misalnya, merubah kemungkaran dengan kemungkaran. Merubah kemungkaran itu wajib hukumnya. Ada kemungkaran, kita rubah, wajib. Tapi kalau kita rubah dengan kemungkaran yang lain, memunculkan kemungkaran yang lebih besar, hukumnya jadi haram. Hukumnya jadi haram. Nah, membiarkan kemungkaran itu haram. Tapi mengingkari kemungkaran dan menyebabkan yang lebih besar juga haram. Contoh yang biasa disebut adalah perbuatan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ketika pasukan Tatar itu menguasai di negeri beliau, yang membunuh, membantai orang sipil gitu ya, masyarakat sipil, suatu hari tentara itu kelihatan mabuk-mabuk di tengah jalan. Mabuk-mabuk di tengah jalan. Mabuk-mabuk di depan publik itu mudarat. Mudarat. Kalau dibiarkan itu mudarat. Makanya sebagian muridnya Ibnu Taimiyah ada yang mengatakan, oh, kita harus larang dia. Sadarkan, jangan mabuk-mabuk di depan publik gitu. Kalau mau mabuk sana dalam, jangan di publik. Ketika mau dilarang, Ibnu Taimiyah cegah, jangan. Kenapa? Kalau mereka mabuk-mabukan, itu mereka sibuk dengan diri sendiri. Orang telerkan dah ini. Tapi kalau kapan kamu ganggu mereka, mereka sadar, mereka akan bunuh apa? Kaum muslimin. Ini namanya fikih. Membiarkan minum-minum mudarat. Tapi kalau disadarkan, menimbulkan apa? Mudarat yang lebih besar. Ya udah, biarkan saja minum-minum. Daripada kalau disadarkan maka muncul mudarat yang lebih besar, ini fikih. Ya. Ini namanya fikih. Atau misalnya ada orang yang menyembah pohon, menyembah berhala, kuburan atau yang semacamnya. Ya. Apakah boleh kita masyarakat misalnya datang kemudian meratakan ya tempat kesyirikan tersebut, menebang pohon yang disyirik tersebut? Ya, kita lihat di sini pertimbangan ulama. Membiarkan kesyirikan mudarat. Tapi kalau misalnya kamu sekelompok orang datang ke sana menebang atau meratakan, terus mereka jadi anarkis lebih besar ya, malah dan itu tidak menghentikan syirik mereka. Kamu tebang pohon itu dia cari pohon yang lain. Kamu ratakan kuburan itu dia sembah kuburan lain. Berarti kan apa? Tidak menghilangkan syirik, tapi dampaknya besar. Misalnya terjadi benturan fisik ya, anarkis dan seterusnya. Maka di sini mudaratnya lebih besar. Jangan ditebang kalau begitu.
Ya, memang membiarkan syirik itu haram, tapi kalau kamu tebang, syiriknya juga nggak hilang, dia cuma ganti pohon yang lain misalnya. Malah yang ada kamu bentrok, ya, dan seterusnya. Jadi mudaratnya lebih besar. Nah, ini saya kira sebagai contoh, ya, untuk mengingatkan kepada kita pentingnya hal-hal seperti ini. Bahwa sekali lagi Islam tidak ada masalah. Kita semua bisa paham kalau Allah suruh kebaikan yang murni kebaikan atau Allah larang sesuatu yang murni yang dilarang. Tapi ingat, Allah Ta'ala terkadang menyuruh hal yang buruk, hal yang jelek karena maslahatnya lebih besar, dan terkadang Allah melarang sesuatu yang baik, ada maslahatnya tapi Allah larang karena apa? Mudaratnya lebih besar. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Ayat. Oh iya, ini yang maksudnya dilarang itu yang setara. Ya, kalau nyawa hewan, manusia sama hewan kan tidak setara kan gitu. Kalau dia bilang misalnya kamu bunuh ayam itu, kalau tidak saya bunuh kamu. Ini tentunya ya udah bunuh aja ayamnya. Kalau ayamnya orang ya tinggal ganti rugi kan begitu. Ganti rugi, ya tetap harus ganti rugi. Karena nyawa manusia dengan hewan kan tidak setara. Yang saya maksudkan tadi kalau setara. Ya, gitu. Nah. Ya. Kadang sudah di luar terus istri titip istri yang beli gula, terus kita lupa kan sudah sampai di rumah istri tadi terpaksa sampai di situ nggak ada gulanya dosa. Ini sama ya, ini juga masuk dalam kaidah ini sebenarnya. Kenapa Allah melarang itu bohong? Karena mudarat. Tapi kalau maslahatnya bohong lebih besar, jadinya boleh. Makanya kan boleh bohong dalam perang, ya, boleh bohong ketika menyelamatkan nyawanya orang, boleh bohong, ya, termasuk ucapan suami istri. Nah, cuman detailnya itu kan dikembalikan. Kira-kira apa sih yang terjadi? Kalau cuman ngomel doang kan tetap bohongnya tetap dilarang gitu. Tapi kalau sampai istrinya temperamen, orangnya sampai berkata-kata kasar, mungkin dia bisa berpikir, oh ini maslahatnya lebih besar kalau saya bohong. Boleh, nggak ada masalah. Ya, itu tinggal dilihat aja tangkaran seberapa murka istrinya gara-gara tidak beli gula itu. Ya, tinggal lihat yang mana kira-kira lebih besar, mudarat bohong atau mudarat dia marah-marah. Nah, gitu. Maka diambil mudarat yang lebih ringan. Oh, dia sampai lempar piring. Gula piring berapa harganya? Oh, udah misalnya. Lebih mending bohong. Mudaratnya lebih ringan. Dan Islam memang seperti itu. Boleh bohong pada beberapa perkara. Hadisnya masyhur. Ya, Allah a'lam. Ya. Gimana? Oh ya. Kalau dibolehkan sama yang menggaji boleh. Itu semua kembali kepada yang membayar. Ya, kalau diizinkan. Nah, kan begini, kita kan dapat uang. Nah, uang itu uangnya siapa? Nah, gitu. Kalau bosnya antum digaji sama bosnya, ya berarti di atasnya. Karena dia yang punya uang, bosnya antum kan digaji juga dong. Paham kan? Jadi yang membuat aturan, yang punya uang kan yang bikin aturan. Yang bikin aturan kan yang punya uang, kan begitu. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya seenaknya, saya libur hari Jumat full, nanti Ahad saya masuk full, misalnya. Kan tidak bisa main ganti-ganti begitu juga. Jadi tergantung yang membuat aturan. Kalau dibolehkan, boleh, tidak ada masalah. Jadi tadi aturan asal saja gitu. Kalau ada izin dari yang membayar, yang menggaji, boleh, tidak ada masalah. Karena itu hak dia. Ya. Kira cukup, gitu. Ya. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته